Suasana malam itu begitu tegang. Sebuah gudang tua yang telah diubah menjadi ruang pertemuan dipenuhi hampir 200 orang. Lampu neon yang redup berkelip sesekali seakan ikut merasakan kegelisahan yang memenuhi ruangan. Di barisan depan kursi-kursi plastik tersusun rapi sementara di bagian belakang orang-orang harus berdiri karena tempat duduk tak lagi mencukupi. Semua datang dengan satu rasa ingin tahu apa yang akan terjadi malam ini. Di tengah kerumunan seorang pria bernama Herman berdiri tegak. Usianya baru 40-an namun sorot matanya tajam dan penuh keyakinan. Tangannya menggenggam sebuah rosario tua bukan dengan rasa hormat melainkan dengan sikap menantang. Dengan suara lantangnya berkata, malam ini saya akan membongkar kedok doa rosario. Semua orang akan melihat sendiri bahwa doa ini hanyalah penggulangan kata-kata tanpa arti sebuah jemaat Katolik yang menyesatkan. Kata-kata itu membuat ruangan terdiam sesaat sebelum kemudian terdengar bisikan-bisikan kecil di antara jemaat. Ada yang menahan napas, ada pula yang tersenyum sinis seolah menantikan pertunjukan. Beberapa orang Katolik yang hadir karena penasaran merasakan dada mereka bergetar oleh rasa marah bercampur sedih. Herman mengangkat rosario itu tinggi-tinggi. Rantai logamnya berkilat terkena cahaya lampu. Ia melangkah maju seolah seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis. Sudah saatnya kita menunjukkan bahwa hanya Alkitab yang berkuasa. Rosario ini tidak lebih dari sekadar mainan religius yang menipu banyak orang, tambahnya dengan nada penuh amarah. Di sudut ruangan seorang ibu tua yang rambutnya sudah memutih menggenggam tangannya sendiri erat-erat. Bibirnya bergetar berdoa dalam hati, ya Bunda Maria, lindungilah kami. Jangan biarkan kehinaan ini terjadi. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Sementara itu anak-anak muda yang duduk di barisan tengah saling melirik. Sebagian menganggap ini hanyalah drama biasa, namun sebagian lain merasakan ada sesuatu yang lebih dalam, seolah-olah malam itu bukan sekadar pertemuan biasa melainkan sebuah titik balik. Herman kemudian menatap jam tangannya. Ia menghela napas panjang lalu berseru, lihatlah baik-baik. Malam ini saya akan menghancurkan rantai ini di hadapan kalian semua. Dan saat itu terjadi, tidak ada lagi alasan bagi siapapun untuk percaya pada doa rosario. Suasana ruangan menjadi semakin panas. Ada yang bertepuk tangan mendukung, ada pula yang berbisik-bisik khawatir. Semua mata tertuju pada rosario di tangan Herman. Namun di balik wajah penuh keyakinan itu ada sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain, sebuah pergolakan batin yang perlahan mulai tumbuh meski saat ini ia sendiri belum menyadarinya. Jauh sebelum malam yang menggemparkan itu, perjalanan hidup Herman telah dipenuhi luka yang dalam. Ia lahir di sebuah desa kecil di Jawa Timur di tengah keluarga sederhana. Ayahnya seorang pengkhotbah keras yang memimpin kelompok kecil Protestan, sedangkan ibunya seorang perempuan tabah yang setiap hari bekerja di ladang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sejak kecil Herman sering mendengar kata-kata yang sama berulang-ulang dari ayahnya, jangan pernah dekat dengan orang Katolik. Mereka penyembah berhala, berdoa kepada patung dan tersesat jauh dari kebenaran. Ukapan itu tertanam dalam-dalam di hatinya bahkan sebelum ia bisa memahami maknanya. Baginya gereja Katolik yang berdiri di ujung desa hanyalah bangunan asing yang patut dicurigai. Waktu kecil Herman pernah bermain dengan seorang anak tetangga bernama Antonius. Mereka tertawa berlari mengejar layang-layang di sawah hingga suatu hari ayah Herman melihat. Dengan mata tajam penuh amarah ayahnya menarik Herman pulang sambil berkata, "Kau tidak boleh berteman dengan anak itu, ingat darahnya dikemari ajaran sesat." Sejak itu Herman tumbuh dengan tembok besar dalam hatinya. Tembok yang memisahkan dirinya dari siapapun yang berdoa dengan rosario, dari siapapun yang mengaku Katolik. Masa remajanya pun penuh dengan pengaruh kuat dari sang ayah. Setiap malam minggu Herman dipaksa duduk mendengarkan khotbah panjang di ruang keluarga. Ia mendengar tentang kesesatan Roma, tentang bahaya tradisi kosong dan tentang kewajiban melawan segala bentuk devosi Katolik. Lambat laun ucapan itu bukan hanya nasihat melainkan identitas. Herman belajar bahwa membenci sesuatu bisa membuat dirinya merasa kuat. Ketika ibunya meninggal dunia akibat sakit keras, Herman berusia 16 tahun. Dalam tangisnya ia melihat beberapa tetangga Katolik datang menawarkan doa. Namun ayahnya menutup pintu rapat-rapat, menolak semua bentuk penghiburan itu. "Kita tidak butuh doa mereka," kata ayahnya dingin. Saat itu Herman merasakan kebencian bercampur dengan rasa kehilangan, dan benih dendam pun tumbuh lebih dalam. Tahun demi tahun Herman semakin dikenal sebagai pemuda pintar yang fasih berbicara. Ia mampu mengutip ayat-ayat Alkitab untuk menegaskan pandangan ayahnya. Tidak hanya itu, ia juga mulai berdiri di depan komunitas menyampaikan pendapat keras tentang Katolik.
Suaranya lantang, wajahnya penuh keyakinan. Orang-orang mulai menghormatinya, memanggilnya sebagai calon pemimpin. Namun jauh di dalam dirinya ada satu hal yang tak pernah ia akui, kebencian yang ia pelihara sejak kecil tidak hanya menguatkan dirinya tetapi juga merampas kedamaian hatinya. Ketika menginjak usia 20 tahun, nama Herman mulai dikenal luas di kalangan komunitas Protestan di kotanya. Setiap kali ia berbicara di hadapan jemaat, suaranya penuh keyakinan, wajahnya tegas dan caranya mengutip ayat-ayat Alkitab membuat orang terpukau. Banyak orang tua berkata anak muda ini berbeda. Ia memiliki api dalam hatinya. Herman segera dipercaya untuk memimpin kelompok pemuda. Ia mengatur jadwal doa, memberikan renungan mingguan, bahkan menjadi rujukan ketika ada perdebatan teologis. Orang-orang mendatanginya bukan hanya karena wawasannya tetapi juga karena keberaniannya mengkritik keras gereja Katolik. Setiap kali ia berbicara tentang kesesatan doa rosario, ruangan menjadi hening. Para pendengar menatap dengan kagum, seakan-akan Herman adalah benteng kebenaran yang tidak tergoyahkan. Dari mimbar kecil komunitas, suaranya mulai bergema keluar. Ia diundang ke kota lain menjadi pembicara tamu dan perlahan mendapatkan reputasi sebagai tokoh muda yang sedang naik daun. Pujian itu membuat hatinya bangga. Setiap tepuk tangan terasa seperti konfirmasi bahwa jalan yang ia pilih adalah benar. Ia menikmati sorotan, menikmati posisi sebagai pewaris semangat kepemimpinan ayahnya. Namun di balik segala hormat yang ia terima, tanpa disadari benih kesombongan pun tumbuh. Herman mulai merasa dirinya tak tergantikan. Ia percaya bahwa misinya adalah menyingkirkan segala bentuk devosi Katolik dari tanah kelahirannya. Dengan semangat itu ia merancang ceramah-ceramah yang lebih tajam, lebih berani, bahkan provokatif. Ketika ayahnya menua dan tak lagi kuat berkhotbah, banyak orang berbisik, kini giliran Herman. Dialah yang akan membawa kita melangkah lebih jauh. Dan benar saja, pada usia 30. Herman resmi diangkat sebagai pemimpin kelompok doa terbesar di daerahnya. Status itu menjadikannya tokoh berpengaruh, dihormati, ditakuti, sekaligus diteladani. Tapi jauh di dalam hatinya, tanpa ia sadari, panggung besar itu sedang mempersiapkan sebuah titik balik. Sebab semakin tinggi ia naik, semakin keras pula badai yang akan menentangnya. Hari itu Herman merasa dirinya berada di puncak kejayaan. Ia telah menyiapkan sebuah acara besar di gudang tua yang sudah disulap menjadi ruang pertemuan. Undangan tersebar luas, malam kebenaran membongkar kedok rosario. Bagi Herman ini adalah kesempatan emas untuk meneguhkan reputasinya sekaligus menutup setiap pintu bagi orang Katolik di daerahnya. Sejak sore jemaat mulai berdatangan. Kursi plastik penuh lorong-lorong sempit dijejali tubuh yang saling berdesakan. Wajah-wajah penuh rasa ingin tahu menoleh ke kanan kiri membicarakan apa yang akan terjadi. Di sudut sekelompok anak muda sibuk merekam dengan ponsel, siap menyebarkan video malam itu ke media sosial. Di balik panggung kecil yang dibuat sederhana, Herman berdiri dengan dada membusung. Di tangannya sebuah rosario lama yang sudah ia simpan berhari-hari menunggu momen ini. Ia berkata dalam hati, malam ini semua akan selesai. Aku akan membuktikan bahwa doa itu hanyalah kebodohan. Ketika acara dimulai, Herman melangkah maju. Suaranya menggema, saudara-saudara, inilah saatnya. Malam ini kita akan hancurkan rantai kebohongan yang telah menipu jutaan orang. Sorak-sorai terdengar dari sebagian jemaat. Ada pula yang menahan napas menunggu sesuatu terjadi. Herman mengangkat rosario itu tinggi-tinggi, lalu dengan penuh tenaga ia hendak menghantamkan ke lantai beton. Namun tepat pada detik itu sesuatu yang tak terduga terjadi. Lampu neon yang sejak awal berkelip mendadak menyala terang, lalu seluruh ruangan dipenuhi cahaya putih lembut, bukan cahaya yang menyilaukan melainkan cahaya yang hangat seakan berasal dari luar dunia. Suasana gaduh seketika berubah hening. Orang-orang terenggang, sebagian berlutut tanpa sadar. Rosario di tangan Herman bergetar. Ia mencoba melemparkan, tetapi rantai itu justru terasa semakin berat, seolah menolak terlepas dari tangannya. Dalam sekejap wajah Bunda Maria seakan tampak samar dalam cahaya itu, penuh kasih menatap semua orang. Seorang ibu tua di barisan depan menutupi wajahnya dengan tangan sambil menangis. Puji Tuhan, inilah tanda Herman terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Rencana yang ia susun dengan penuh keyakinan runtuh begitu saja di hadapan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Dan malam itu bukan hanya jemaat yang berubah, Herman sendiri mulai merasakan getaran halus dalam hatinya, sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Kedamaian yang lembut menyusup melewati dinding kebencian yang selama ini ia bangun. Sejak malam cahaya itu, hati Herman tidak pernah lagi tenang. Ia masih berdiri sebagai pemimpin, masih disapa dengan hormat oleh jemaat, masih diminta berkhotbah di banyak tempat. Namun setiap kali ia mengangkat Alkitab untuk berbicara, bayangkan cahaya putih lembut itu kembali hadir di benaknya, mengganggu kata-kata yang hendak keluar. Malam-malamnya berubah gelisah. Ketika lampu kamar dimatikan, ia sering teringat rosario yang bergetar di tangannya, wajah Bunda Maria yang menatap dengan penuh kasih.
Ia mencoba menepis berdoa keras dengan ayat-ayat yang biasa ia ungkapkan, tetapi semakin ia melawan semakin dalam kenangan itu menangkap. Di depan jemaat Herman menunjukkan wajah teguh, namun di belakang pintu dalam kesendirian ia mulai bergumam pelan kata-kata yang asing baginya. Doa salam Maria. Pertama kali bibirnya bergetar menyebut, ia gemetar ketakutan, takut seakan sedang mengkhianati komunitas yang telah membesarkannya. Tetapi bersamaan dengan rasa takut itu ada ketenangan yang turun perlahan menenangkan luka lama dalam hatinya. Kabar mulai beredar. Beberapa pemimpin muda memperhatikan perubahan Herman. Ia tidak sekeras dulu, bisik seseorang. Khotbahnya kini lembut, bahkan kadang ia diam terlalu lama. Tekanan mulai datang, rekan-rekan dekatnya menanyai Herman, kau tidak lagi berapi-api. Apa yang terjadi denganmu? Herman hanya tersenyum kaku. Ia tidak bisa menceritakan apa yang dialaminya, sebab jika kata Cahaya atau Rosario terukap dari bibirnya, ia tahu ia akan ditolak, bahkan mungkin diusir. Di satu sisi ada rasa takut kehilangan segalanya, jabatan, pengaruh, penghormatan. Tetapi di sisi lain, setiap kali ia diam dan melafalkan doa salam Maria dengan suara lirih, hatinya merasakan damai yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Itulah krisis terbesar dalam hidupnya, memilih bertahan dalam kebanggaan dan tepuk tangan banyak orang atau menyerahkan diri pada bisikan lembut yang menghadirkan kedamaian sejati. Hari Minggu itu menjadi hari yang tak terlupakan dalam hidup Herman. Ruang pertemuan dipenuhi jemaat seperti biasa. Semua orang menunggu khotbahnya sebab sudah lama mereka merasa Herman sedikit berubah. Ada yang berharap ia kembali berapi-api, ada pula yang diam-diam bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi. Herman berdiri di depan mimbar kayu sederhana. Tangannya dingin, jantungnya berdetak keras. Ia tahu bahwa kata-kata yang akan keluar dari mulutnya hari ini akan mengubah segalanya, bukan hanya untuk dirinya tapi juga bagi komunitas yang selama ini ia pimpin. Dengan suara pelan namun jelas ia memulai, saudara-saudaraku, selama ini aku berdiri di depan kalian sebagai pemimpin, sebagai pengajar. Aku mengajar kalian untuk melawan, untuk membenci, untuk menolak. Tapi malam itu ketika aku hendak mengangkurkan Rosario, sesuatu terjadi. Cahaya itu, damai itu mengubah hatiku. Ruangan langsung riuh. Beberapa orang terkejut, ada yang berteriak bidat sementara yang lain terdiam tak percaya. Herman mengangkat tangannya meminta tenang. Aku tidak bisa lagi berdiri di sini dengan topeng. Aku tidak bisa pura-pura menjadi pemimpin yang keras sementara hatiku dipenuhi damai yang datang dari doa yang dulu ku benci. Karena itu mulai hari ini aku mundur dari jabatan sebagai ketua. Kata-kata itu mengguncang ruangan. Seorang pemuda berdiri, wajahnya merah padam. Kau mengkhianati kami Herman, semua yang kau bangun, semua yang kau ajarkan, apakah itu bohong? Herman menunduk, air mata jatuh di pipinya. Tidak, aku tidak berbohong. Aku sungguh percaya saat itu. Tapi kini aku melihat lebih jauh. Aku menemukan sesuatu yang lebih besar dari kebencian, kedamaian yang lahir dari doa. Beberapa orang maju mencoba menariknya turun dari mimbar. Suasana memanas. Namun ada juga yang justru menatap Herman dengan mata berkakak-kakak, seolah-olah kata-katanya menggetuk pintu hati yang selama ini terkunci. Dengan suara bergetar Herman menambahkan, aku tahu aku akan kehilangan segalanya, posisi, hormat, bahkan mungkin persahabatan. Tapi jika semua itu harus hilang demi kebenaran yang kurasakan, maka biarlah. Aku memilih damai itu. Dan hari itu Herman turun dari mimbar bukan lagi sebagai seorang pemimpin yang dielu-elukan, melainkan sebagai seorang saksi-saksi yang rela kehilangan dunia demi sebuah damai yang tak terjelaskan. Beberapa bulan setelah Herman melepaskan jabatannya, hidupnya berubah total. Ia tak lagi disambut dengan tepuk tangan, tak lagi dipanggil untuk berkhotbah di depan jemaat besar. Banyak orang menjauh, sebagian bahkan mencibir dan menyebutnya pengkhianat. Namun Herman tidak goyah. Ia memilih berjalan di jalan baru, jalan doa yang dulu ia benci. Setiap pagi Herman duduk di ruang tamu kecil rumahnya. Rosario sederhana yang dulu hendak ia hancurkan kini selalu berada di tangannya. Ia melafalkan doa dengan perlahan, butir demi butir, sambil menatap salib kecil yang tergantung di dinding. Di setiap doa ia merasakan kedamaian yang semakin dalam, kedamaian yang tidak pernah ia temukan dalam sorak-sorai masa. Perlahan orang-orang mulai melihat perubahan nyata dalam dirinya. Ia tidak lagi berbicara dengan nada marah, melainkan dengan kelembutan. Ia tidak lagi menyerang, melainkan mendengarkan. Anak-anak muda yang dulu menertawakannya kini diam-diam mendatangi rumahnya bertanya, mengapa Bapak begitu tenang, apa rahasianya? Herman hanya tersenyum, mengangkat Rosario di tangannya lalu berkata, damai ini datang dari doa. Dari hati yang mau menyerahkan segalanya kepada Tuhan melalui bundanya. Kabar itu menyebar, sedikit demi sedikit kelompok kecil terbentuk di rumahnya. Mereka berkumpul duduk bersama mendaraskan doa Rosario. Bukan lagi gedung besar, bukan panggung dengan sorotan lampu, melainkan keluarga kecil yang dipersatukan oleh butir-butir doa.
Hari demi hari Herman menyadari bahwa warisan sejatinya bukanlah khotbah penuh api, bukan pula posisi pemimpin yang diagungkan, melainkan kesaksian sederhana bahwa doa bisa mengubah hati yang paling keras, bahkan hatinya sendiri. Suatu malam sebelum menutup mata, Herman menulis di buku catatannya, "Jika aku pernah dikenal karena kebencian, biarlah sekarang aku dikenang karena damai. Rosario yang dulu hendak kuhancurkan kini menjadi jembatan yang menuntunku pulang." Dan sejak saat itu orang-orang yang datang ke rumah Herman tidak lagi melihat seorang pemimpin jatuh, melainkan seorang bapak rohani, saksi hidup bahwa kekuatan doa mampu mengalahkan kebencian dan bahwa keluarga yang berdoa bersama sungguh menjadi keluarga Rosario.